Hanya dengan ilmu, hidup itu jadi mudah. Hanya dengan seni, hidup itu jadi indah. Hanya dengan agama, hidup itu jadi terarah. Nah itu. Wah. Aduh, pagi-pagi sudah bilang pelet. Berarti sama pernah curhat sama Mas Adam? Nanya. Oh, nanya. Soalnya gini, saya itu kan punya perjalanan sendiri, kan? Ya punya perjalanan soal pasien juga, kan gitu. Saya itu kena pelet itu 3 kali kalau nggak salah ya. Tapi ya saya tahu itu kalau kalau di pelet itu tadinya kan nggak suka, terus jadinya kan suka. Tapi saya ini orangnya itu nggak mau menyimpan, jadi Ustadz itu tak datangin, gitu. Tak datangin saya langsung nanya, Ustadz kok saya jadinya suka sama jenengan? Tadinya saya nggak suka, emangnya saya diapakan? Gitu. Kan orangnya ketawa. Sebetulnya ya itu pertanyaan tolol sih ya. Cuman saya ini orangnya itu ya gitu Pak Sri, belak-belakan gitu loh. Belak-belakan saya itu seneng nanya, seneng diomongkan kayak gitu. Akhirnya ya sudah, karena orangnya saya lihat belakangnya begitu, langsung saya lari. Jadi saya lari itu ke desa lain. Saya sudah tidak mau di situ lagi. Jadi soalnya sakit Pak. Kalau kena ilmu pelet itu sakit. Saya itu perang dengan diri saya sendiri. Berontak gitu ya? Perang. Berontak sama diri kita gitu loh. Iya. Jadi gini, karena kebiasaan saya diajarkan di negara itu jangankan kamu bersentuhan dengan orang, kamu menyukai orang bersentuhan gitu ya. Memikirkan tok itu sudah dosa. Kan? Nah itu di situ saya tidak mau. Berarti saya kan suka sama orang itu gitu ya. Nah itu saya perang dengan diri saya sendiri. Luar biasa saya perang. Tidak mau saya. Akhirnya saya pergi ke desa lain. Sudah saya tidak mau di desa itu. Itu 3 kali. Terus habis itu suatu hari saya ketemu sama Ustadz itu yang menganu saya. Masa saya langsung diginikan. Itu tuh banyak teman waktu itu soal pengobatan TNC. Ya. Nah, kami kan kumpul. Cina. Kami kan kumpul. Ya. Nah, orangnya itu juga ikut di situ. Masa aku langsung diginikan di depan orang banyak ya? Itu loh mongso bebuyutanku. Gitu. Gitu. Saya ketawa tok. Terus ada lagi yang satunya itu doa, karena saya doa, saya kan kok enggak enak yuk. Akhirnya saya doa. Berdoa itu kalau di Kristen itu kan dalam nama Tuhan Yesus saya tengking, gitu ya. Langsung kayak, nah orangnya itu katanya kesakitan. Terus habis itu kan siang-siang itu pas zuhur, saya itu lagi doain dia supaya nggak kurang ajar gitu maksud saya. Loh orangnya telepon katanya gini, Neng lagi ngapa? Cuci piring, saya bilang, padahal saya itu duduk diem. Iya. Terus itu gimana Bu ceritanya kelanjutannya Mas Adam itu dengan curhat panjenengan? Gini saya tanya, saya cuma tanya, gini loh Mbok saya ngene, ilmu pelet itu loh, itu gimana sih katanya gini, saya itu tanya gitu, ilmu pelet itu seperti apa? Saya soalnya kalau pernah dipelet orang kan yuk sakit ke badan saya itu sakit. Saya itu enggak mau, jadi saya itu perang dengan diri saya sendiri. Itu pun saya harus lari sana-sana, saya enggak mau ketemu orang itu tadi. Tapi toh saya itu kepingin ketemu, tapi saya enggak mau. Jadi saya lari ke desa lain kayak gitu. Iya, jadi saya perang dengan diri sendiri, saya bilang gitu. Ya sama dia ditampung. Jadi bilang gini, aduh, orang kok sudah sudah cerita pelet, memangnya kena apa? Yo, kalau di pelet ya berarti jenenganku cantik. Kalau nggak cantik ya nggak ada yang melet. Jadi bilangnya Mas Adam seperti itu. Iya. Ya berarti jenenganku cantik. Kalau nggak cantik ya nggak ada yang melet. Ya disyukuri baik. Gitu. Memangnya Mas Adam itu gimana ya, kepribadiannya itu ada humorisnya. Dia tuh memang kalau benar membantu sesama seperti itu memang benar-benar membantu ya. Ternyata Mas Adam itu memang ada humorisnya. Iya memang. Tapi saya juga. Jadi tidak sepaneng
dia Sama. dengan curhatnya sesama itu dia tuh biar tidak sepaneng gimana merayunya gimana Sama Pak seperti Kim, itu. saya Iya. juga seperti itu orangnya. Nggak pernah cerita itu serius, nggak serius sama. Saya itu kan orangnya juga suka bercanda gitu ya, gitu. Jadi kalau saya lagi ngomong sama dia ya ketawa-ketawa terus, selingki kayak gitu, lucu gitu. Saya perjalanannya, alhamdulillah ya Pak, memang perjalanannya Mas Adam itu ya tak akui jempol 4 Bu. Ya Mas Adam ternyata ya dengan istiqomahnya dan di apa yang diajarkan di Gus Samsudin dengan tausiahnya selalu dia bersama ya, bersama ke sana diajak, di sana diajak. Alhamdulillah Mas Adam itu memang sudah menemui perjalanan untuk membantu sesama. Kalau sama saya, iya sama dia kan suka jalan, saya juga suka jalan. Jadi kami sama-sama suka jalan. Jadi dia bilang ya kemarin juga minta ketemu, tapi ya di mana aku bilang gitu, mau ketemu di mana? Yo, aku itu nggak bisa diprediksi orangnya. Terus gini aja deh, ya kita nanti berdoa aja lah. Nanti kalau Tuhan memang izinkan pasti suatu hari ketemu. Soalnya Mas Adam tuh gini. Kita punya umur panjang, jadi kita itu pasti ketemu. Kalau kita nggak umur panjang ya wis. Iya, soalnya Mas Adam itu memang kalau ada kemauan ya langsung Bu. Soalnya kemauannya beda. Kalau Kang Adam itu gini, dia maunya ke sana, mau saya ke sana. Nah gitu kan. Jadi nggak ketemu gitu. Kapan ketemu nggak tahu. Aku nggak bisa janji, nggak bisa prediksi, tak bilang gitu. Sama kayak gitu, ya sudah, terima aja. Nanti aja minta sama Allah. Kalau nanti sudah Allah mengizinkan, kita bisa ketemu, kita bisa sharing ya pengalaman kayak gitu. Jadi mau sharing. Ini sharingnya dukun santet sama. Nggak apa-apa Bu, memang kita itu sebagai apa ya? Sama-sama jadi. Santrinya apa ya. Kayak gitu. Saya ini sebetulnya lagi perjalanan ke mana, ke desa Kue, terus ke desa-desa lainnya itu juga dakwah. Anunya apa? Ngamelin apa? Jadi banyak orang yang minta juga. Terus ya apa yang dikatakan apa kayak sholat apa itu saya ke masyarakat seperti itu. Iya. Sama. Ya. Jadi setiap kata-kata apa itu baik saya sampaikan ke masyarakat saat mereka datang nemui saya. Ini di Mantingan ini di Desa Pua ini lagi nunggu saya. Alhamdulillah. Untuk ini dakwah. Seperti dakwah gitu. Enggak ya curhat mereka lagi. Curhat. Nunggu. Ya sama lah Bu, curhat sama dakwah sama. Soalnya kita kan sudah apa yang diamalkan abahnya itu kita sudah terkena kayak gitu. Kalau ada yang sakit juga ya minta didoain ya saya doain ambil ini. Kan saya itu hafal. Doanya apa itu kan hafal ya. Ini ya Allah ya Rahman ya Rahim. Saya mohon ridho dan maunamu ya Allah apabila di dalam diri saudara saya ini nih. Itu saya semuanya hafal. Dan mereka itu karena saya mu'alaf gitu ya. Karena fasih dengan seperti apa yang dikatakan abah itu yang buat doain orang, saya juga fasih. Mereka itu heran, loh mu'alaf baru masih baru kok sefasih itu gitu ya, kok pengetahuannya sedetail itu gitu, kok bisa gitu. Jadi mereka itu terus ini merasa apa ya, kalau ya malu lah gitu, kalau yang nggak sholat ya malu kayak gitu. Karena sebenarnya seperti itu tuh nggak perlu malu Bu ya, masalah sholat, masalah itu memang cuma keyakinan kita lah. Orangnya sendiri, karena orangnya sendiri itu nggak sholat. Ini mu'alaf begini kok, saya yang Islam ada yang dari lahir kok nggak begitu gitu maksudnya. Itu mereka sendiri loh yang cerita, bukan saya. Saya sendiri nggak tahu. Saya lagi mereka ngomong begitu. Jadi ngomong sama temennya gitu saat mereka kan kumpul, setelah itu pulang kayak gitu. Aduh, itu mau harus gitu. Jadi mereka terus rajin sholatnya.
dengan kepribadian jenengan yang selama ini jenengan lakukan itu bisa jadi dakwah, Bu. Terus dan ini lagi kalau saya di rumah itu setiap malam saya kan bangun, terus habis itu sholat, terus pikiran sampai pagi. Nah itu yang punya rumah kan tahu, gitu loh, tahu apa yang saya kerjakan seperti itu. Jadi ya mereka terus begitu. Akhirnya mereka itu yang tadinya nggak sholat ya, maghrib itu brodong sholat, isya sholat, kayak gitu, ke masjid, terus subuh sholat, kayak gitu. Berjamaah Iya. seperti itu ya. Iya, betul. Yes. Itu saya senang sekali itu. Padahal saya pengetahuannya juga nggak banyak. Cuman saya nyontek. Ya mungkin gini. Apa yang dikatakan abah itu saya ambil, saya salurkan ke mereka. Mungkin gini. Dari penjelasan panjenengan, kalau saya menyimpulkan karena kepercayaan dan keyakinan panjenengan hati kretek hati. Niatnya jenengan itu memang baik, memang Allah itu mengizinkan, merestui bahwa panjenengan itu yang tepat yang saya kasih seperti ke orang itu seperti apa hidayah. Jadi orang itu bisa melakukan kebaikan itu dengan lewat panjenengan. Nah, gitu. Dari panjenengan itu dengan istiqomah dan karena tawadu jenengan sama Gus Samsudin, jadi Allah itu memang merestui seperti itu, Bu. Ya, soalnya di biara dulu saya kan belajarnya sabar, penuh kasih kepada semuanya. Lah yang ditampilkan Abah kan juga seperti itu, ya. Yang ditampilkan Abah GSD itu kan seperti itu. Terus habis itu kan sabar ngadepin orang, habis itu. Nah setiap dakwaan beliau itu banyak yang membuka, yang sudah saya lakukan tapi saya nggak paham dengan apa yang saya lakukan, itu kebuka semuanya. Oh ternyata aku seperti itu ya, ternyata seperti itu ya. Makanya saya kalau saat ini seperti ini ya, saya saat habis sholat gitu ya, mengirimkan doa sama Abah itu saya nangis karena saya tahu orang sabar itu seperti apa. Saat kita dihujat, saat kita itu dicaci, itu kita perang dengan diri kita sendiri. Seperti itu. Saya juga seperti itu karena saya tahu persis orang sabar itu seperti apa. Saat dihujat itu kita perang dengan diri saya sendiri. Karena apa? Meredam semuanya itu, meredam saking kalau orang dihujat kan maunya nonjok ya. Seperti kita itu memadamkan api seperti itu ya. Iya. Jadi meredam itu ya, nafsu amarah yang di dalam dada ini. Diredam gini akhirnya kita itu kadang bisa nangis sendiri. Kita itu bisa nangis sendiri. Meredamnya dengan apa ya? Saya nggak tahu ya kalau apa yang dikatakan di dalam hati. Kalau saya meredamnya itu begini. Tuhan lembutkan hati saya. Tuhan lembutkan hati saya. Tuhan lembutkan hati saya. Lembutkan saya. Lembutkan hati saya Tuhan. Lembutkan hati saya itu sambil nangis. Jadi saya meredam. Terus lagi pernah disakiti orang, sakitnya minta ampun. Tapi setelah saya meredam untuk melupakan semuanya, dapat 7 hari saya dipanggil. Orang itu kena musibah, tapi saya disuruh nolong. Coba. Iya. Berangkat. Dengan akhirnya berangkat itu yang membisikin suruh berangkat itu siapa? Iya. Emang memang kerentek hati sampean untuk sambung sama pusat, ya? Atau mungkin karena bisikan dari orang? Enggak. Ya karena kita memang sudah belajar ya, apa yang Allah berikan itu. Karena kita itu berdoanya gini. Apa yang kalau Abah itu kan gini, apa yang saya lakukan itu Allah yang melakukan kan bukan dia. Ya, yang menjalankan yang ngatur atau yang adalah kekuatanmu ada kekuatanmu ya Allah yang sama dengan Kristus sebetulnya yang saya itu. Jadi apa yang saya lakukan juga seperti itu. Yang pernah jenengan alami memang seperti itu. Iya. Saya memang belajar sabar itu dari umur 12 tahun.
Belajar iya. sabar itu enggak mudah, Pak Kim. Banyak mengeluarkan air mata. Iya Bu. Tapi Bener, aku caca Bu, jujur aja Bu ya, ini tak potong dulu. Saya itu ya melakukan sabar itu, wes sebetulnya sudah saya tak pendem, tapi kenapa kok dikala kita itu ingat selalu muncul kemarahan, amarah seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Kok aku belum? Oh mungkin saya bilang dari bisikan hati, dari telinga kanan keluar kiri itu memang ya mungkin kurang istiqomah, kurang. Ya gitulah. Belajar sabar itu gini, belajar sabar, kita itu sabar. Jadi kita saat saya itu dulu berdoa juga begini, Tuhan, apa yang saya lakukan itu bukan saya yang melakukan, tapi Engkau Tuhan. Iya. Gitu. Jadi terus saya minta, apa yang saya lihat itu Engkau Tuhan yang melihat, apa yang saya ucapkan itu Engkau Tuhan, bukan aku. Gitu. Jadi saya hidup seperti yang Tuhan mau, seperti yang Allah mau, tapi bukan yang seperti saya mau. Iya. Nggak bisa, padahal manusia itu kalau ingin ke sana, ya ke sana, maunya ke sana, ya hura-hura senang. Saya itu hampir nggak pernah nginjak mall, nggak pernah. Kalau mau ke supermarket atau apa, itu apa yang saya perlu, ya itu yang saya ambil, saya kembali. Udah langsung bergegas pulang gitu ya? Iya, pokoknya jadi saya itu meninggalkan dunia yang penuh gemerlapan, hura-hura atau apa gitu. Karena doa saya seperti itu. Iya. Nggak pernah saya berdoa yang minta-minta gitu. Kalau saya doa minta itu saya malu. Malu sama Tuhan. Saya nggak minta. Apa alasannya Bu? Alasannya itu karena apapun yang saya butuhkan itu Tuhan sudah tahu. Kalau kita menjalankan atas kehendaknya dan menerima apa yang Tuhan yang Tuhan inginkan, kita menjalankan, kita nggak usah minta. Apapun kebutuhan kita itu sudah Tuhan kasih. Seperti gitu. kun fayakun seperti itu ya Bu? Soalnya saya begini, saya ini nggak pernah khawatir saya nggak bisa makan. Saya nggak pernah khawatir saya nggak pakai baju. Saya nggak pernah khawatir saya kekurangan apa-apa. Saya tuh nggak pernah juga dibiara ya, nggak boleh kan pegang uang. Nah itu nggak boleh. Nah itu saya percaya, tapi satu hal saya percaya bahwa Allah itu selalu ada buat saya. Dan beliau dan Allah itu akan mencukupi segala perkara saya selagi saya melibatkan segala perkaraku, mengikut sertakan Allah di dalam masalah saya, gitu. melibatkan kuasanya. Dan saya itu apa ya, kalau ini ya saya itu menyadari gini, karena saya berdoanya gini, saya selalu bersyukur itu begini, Tuhan terima kasih karena Engkau sudah memberikan aku kesempatan untuk hidup di dunia ini, menikmati segala ciptaanmu, menikmati segala karyamu. Itu. Jadi menurut saya kalau saya cuma dikasih kesempatan Allah untuk hidup di dunia ini cuma sekali, kalau saya melakukan yang tidak bagus itu rugi. Itu loh. Itu dalam pengertian saya. Jadi gini Bu ya. Ini cuma sharing, mau nanya ya Bu ya. Dari untuk menguatkan kerentek atau hati panjenengan ya. Setidaknya kan saman kan seperti saman beli kacamata, seperti panjenengan mau hijrah kemana, itu kan perlu biaya uang untuk menguatkan, untuk mendapatkan seperti itu tuh gimana Bu? Menurut panjenengan? Kalau saya ya. Menurut panjenengan gimana? Kalau saya, karena saya kan sudah dari awal bilang saya hidup yang seperti Allah mau, bukan yang seperti saya mau. Tapi saya juga bilang, ya Allah, pakailah saya sebagai alatmu untuk melaksanakan
kehendakmu, karena di dalam dunia ini kan banyak umatnya yang, jadi saya nggak mendukung ya orang ini jelek, orang ini saat melakukan kejelekan gitu, saya enggak benci, enggak apa, karena saya itu sadar gitu. Jadi saya selalu minta sama Allah untuk dijadikan alat. Gitu. Iya. Ya. Untuk dijadikan alat sama Allah untuk ya mengerjakan. Karena gini, yang saya pernah baca ya di Alkitab. Iya. Tuhan itu bilang, aku menciptakan manusia seturut gambaranku. Jadi kalau gitu Allah kan nggak berbentuk. Iya. Kan nggak ada. Iya. Kita nggak bisa lihat. Tapi Allah bilang, aku menciptakan manusia seturut gambaranku. Iya. Berarti setiap manusia ya itulah yang Allah itu. Jadi kalau melihat Allah ya itulah. Makanya saya nggak berani membenci orang. Kalau orang itu sebejat apapun saya nggak berani membenci. Tapi saya harus mengeluarkan kasih sama mereka, mencintai. Karena apa? Kalau saya membenci mereka, itu sama aja saya membenci Allah. Itu. Jadi nanti dibenahi sikapnya ya seperti apa yang bilang itu ya, kita melakukan dengan hati supaya nyampe ke hati. Itu loh saya senang sekali. Perbaiki sikap kita. Gitu. Sebetulnya kita itu menyikapi dia kan gitu. Betul. Ya. Jadi sebelum kita menyikapi orang ya, jadi perbaikilah sikap kita sendiri. Wah. Memang sulit Bu itu. Ya benar. Aku mengakui bahwa pekerjaan atau tindakan seperti itu saya akui Bu, aku sendiri Bu ya, sulit. Dan itu memang perlakuan seperti itu berat. Memang Berat. berat. Kalau memang orang itu untuk apa, kalau memikirkan duniawi seperti ini memang ya jujur aja seperti saya ya, berat Bu, wes. Aku mengakui Bu. Mengaku kalau itu pekerjaan yang sangat-sangat berat. Saya ini rumah itu di mana-mana, Pak. Rumah itu di mana-mana, bukan rumah saya sendiri, bukan saya bikin rumah di mana-mana ya. Iya. Ya mereka lah gitu loh. Saat saya datang di sini ada rumah, saat datang di sini ada rumah, itu loh. Kebesaran Allah itu seperti itu, kerjaan Allah itu tak terselami oleh manusia. Tapi selama ini gitu, selama ini untuk panjenengan ya, dengan perjalanan sampai ke si dari si A, si B, si C ya, untuk mendapatkan itu memang itu datang sendirinya atau memang itu dengan pekerjaannya sama itu sudah muncul sendiri gitu. Nah itulah saya bilang, pekerjaan Allah tak terselami, karena pekerjaan saya berpindah-pindah ya, cuman itu aja. Saat saya harus ke sana, itu ada aja yang ngasih uang. Kayak begini ya, saya kan datang ke Ponpes. Iya. Ini, saya niatan jenguk Umi. Iya. Nah, karena sikonnya enggak saya itu kan mestinya kan karena mendapat kabar kalau sikonnya enggak bagus, ya nanti kalau bisa ketemu Umi, kalau enggak. Jadi saya itu enggak bawa oleh-oleh. Iya. Kan? Saya enggak bawa oleh-oleh, cuma di sini aja lah, ya udahlah. Ya pengen silaturahmi kayak gitu aja ya. Gini loh, rezeki-rezekian lah, gitu ya. Ketemu alhamdulillah, enggak ketemu yang penting kita sudah berniat silaturahmi kayak gitu. Saya itu enggak bawa oleh-oleh, gitu kan. Kalau saya tujukan, pasti saya kan bawa oleh-oleh karena saya tahu sikon di sini. Iya. Jadi saya itu pergi ke sini sekenanya lah gitu ya. Pokok nanti kalau ketemu Umi ya syukur alhamdulillah. Kalau nggak ketemu ya sudahlah. Orang saya kan sudah bilang sama Pak Solikin sama Pak Rete, silaturahmi ke sini. Memang sikonnya seperti ini ya, saya kan harus sadar, sabar kayak gitu ya. Ya paham lah kayak gitu. Ternyata kan saya ketemu. Terus untuk itu saya kan mau beli, nggak bawa ya aku kalau gitu. Jadi saya gini, ya Allah berikanlah, aku kepingin beli madu aja deh sama gelang kalau gitu. Ada yang transfer Pak? Iya. Alhamdulillah. Langsung masuk di HP. Transfer berapa? 625 nih. Tadi mana dapat
sempat bilang sama Madu ya. Terus gini Bu ya, ini saya tanya lagi. Terus yang transfer itu siapa? Apa enggak tahu memang ada telepon dari gaib apa dari misterius apa gimana? Enggak, ya teman mungkin digerakkan sama Tuhan lah ya, sama Allah ya. Saya sendiri juga enggak tahu. Ini memang tahu, keajaiban ini Bu. Kasih tahu kok, tahu-tahu begini kok. Dan loh gitu tak kirain kirim foto. Iya. Enggak tahunya kirim ini slip ya, struk itu ya. 625. Hah? Alhamdulillah. Langsung saya kan panggil admin no. Iya. Langsung bilang, "Mas, kalau ya? kalau madu sama ini berapa? Tahu-tahu itu di situ itu ada 770. Iya. Padahal apa yang saya tahu itu di OVO saya itu ada cuma 80. Itu pun nanti untuk beli pulsa. Gitu loh. Jadi saat saya gini ya, saya duduk di situ sambil aduh, aku apa ya? Aku harus apa di sini? Jadi aku bilang sama Allah, itu saya bilang ya. Iya. Ya Allah, saya ingin beli madu, tapi kan harus apa aku ya nggak punya duit ya, gitu ya. Ya kayak ngadu sama bapaknya lah gitu ya. Iya. Langsung itu gitu ya. Ada pemberitahuan dari HP itu ya. Iya, coba sih tak lihat siapa sih. Loh, stroke. Astagfirullahaladzim. Iya. Terus habis itu Pak Rete nanya, "Pak jadi beli madu apa enggak?" "Iya Pak, beli Pak. Ini uangnya sudah ada transferan masuk ini." Alhamdulillah. Tadi kan Ya kita memang tahu-tahu nggak begitu. disangka-sangka ya Bu. Rezeki itu memang kita tidak, kalau sudah rezeki itu tidak bisa dikejar dan juga tidak bisa ditolak memang. Kalau sudah rezeki itu. Benar. Kita itu kalau mengikuti semua kehendak Allah tanpa kita itu mengkhianati, menyakiti hati Allah, insya Allah semuanya. Kayak saya gini ya, saya itu kemarin juga gitu waktu mau sakit, saya bilang gini, ya Allah, saya mau pulang saja, mau istirahat di rumah. Loh, tiba-tiba ada keluarga yang jemput. Akhirnya saya pulang di rumah ya diem. Nggak tahu terus ada masalah apa, masalah ya di konfes kayak gitu. Iya. Terus otak saya ini kosong belum terus saya nggak bisa ngapa-ngapain, diem aja. Selain saya itu sholat, zikir, sholawat, belajar baca Quran ya. Iya. Walaupun sampai Iqra, 3 tahun saya masih di Iqra. Iya. Soalnya diulang-ulang terus, tapi salah bacanya ya. Memang untuk membaca Al-Quran itu tuh harus kita itu memang yang diajarkan itu tartilnya. Saya takut salah. Iya. Nanti kalau salah itu belis yang masuk. Soalnya kalau memangnya pembacaan atau satu ayat, satu huruf tuh salah, itu maknanya kan tidak sama seperti itu. Terus kan ada yang dikasih tahu apa itu, siapa yang belum bisa baca Al-Quran, baca Al-Fatihah 1 kali, terus hadat, sholawat, terus ini 3 kali langsung Al-Quran kan dicium. Sama aja kayak gitu kan gitu ya. Kok sampean yang mu'alaf ya Bu ya? Ya bener ya. Ini jujur saja Bu ya. Sampean aja yang mu'alaf. Yang saya itu dari kecil itu Muslim ya. Saya itu belajar ataupun mendapatkan ilmu atau yang benar membaca Fatihah ya. Itu saya itu 1 bulan loh Bu. Waktu saya itu di Kediri 1 bulan Bu saya itu. Memang saya itu jujur saja Bu, saya itu alumni Lirboyo. Nggih, saya alumni Lirboyo itu tahun 98. Saya itu 1 bulan Bu, Al-Fatihah tak aja. Iya, Fatihah saja. Kalau untuk hafal saja gampang. Kalau tartilnya itu memang sulit Bu, sulit banget. Untuk tartil A ini yang huruf alif, ini ba, itu bacanya gimana itu saya itu 1 bulan loh penuh, bener.
Soalnya juga saya itu punya ini ya, Ini- patokan ya apa sesuatu itu ya dalam hidup saya ya perjalanan ini. Hanya dengan ilmu hidup itu jadi mudah. Hanya dengan seni hidup itu jadi indah. Hanya dengan agama hidup itu jadi terarah. Nah itu. Wah, ini kata-kata yang bagus ini untuk ibu ya dia. Seni itu kan indah. Seni itu apa aja wis. Iya, Kita, indah. apa nanam bunga, apalah pekerjaan tangan yang membuat kita itu senang, itu seni. Gitu. Lalu kalau ilmu itu yang kita ya ini kayak jenengan nih jual kerupuk Ya, itu ilmu ya. yang bisa dijual, Ya. uang toh, itu kan mudah. Ilmu Hanya- pembikinan kerupuk itu. seperti itu. Lek seni itu ya macam-macam seni, kreatif. Ya, seperti kita Ada bikin. keterampilan tangan ya. Ya. Kita itu hobinya di apa itu seni. Terus kita nggak menyanyi aja seni itu. Jadi kalau saya suka semuanya, ya nyanyi, ya nembang, ya apa semuanya saya suka. Terus hanya dengan agama hidup jadi terarah. Iya. Tuh, Oh, itu ya. tiga itu saya. Gitu. Terus kalau kita itu apa? Saya kan jalan sendiri, jadinya kadang orang itu kan senang susah. Jadi saya saat itu saya gini, bahagia, indahku, susahku, karena cinta kasih Allah. Iya. Gitu. Jadi saat aku sedih, saat mengalami hidup indah, saat bahagia, ya itu cinta kasih Allah. Jadi saat kita sedih ya kita nggak meratapi kesedihan itu, karena Allah itu mungkin kalau pas kita sedih kita harus nyari tahu kenapa aku harus sedih, apa yang saya itu lakukan, apa yang salah di mata Allah sehingga saya diberikan kesedihan itu sebetulnya. Nggak meratapi aku sedih begini dan ya, itu salah sebetulnya Pak. Sebetulnya salah kayak gitu. Jadi saat dikasih musibah begini itu pasti ada yang keliru, yang kita jalani itu keliru gitu loh. Intinya kita itu Nyari. berontaknya itu jangan sama orang, Iya. ya. Berontaknya sama Allah gitu ya. Iya, Oh betul. ya. Saya itu enggak pernah, dari dulu itu enggak pernah curhat sama orang, enggak pernah. Curhat saya itu cuma sama Tuhan saja. Kalau saya itu lagi ada masalah yang rumit yang nggak bisa, itu saya duduk diem, ambil buku, terus saya nulis, Tuhan saya itu begini, sambil nuangis itu. Tuhan saya itu begini, saya itu maunya gini, tak tulis semuanya. Tapi itu betul. Sampai nangis saya itu reda, selesai. Terus akhirnya setelah itu tulisan coretan saya tadi saya sobek, terus saya bakar. Setelah dibakar itu diem, karena kan sudah nangis banyak tuh. Iya, Aduh, sudah curhat dah. Ya, sudah curhat sama Allah. Sebentar lagi sudah ada jalan keluarnya. Terus saya Alhamdulillah. setelah itu bilang gini, Tuhan berikanlah saya hikmat untuk mengerti kehendak-Mu. Berikan saya hikmat untuk mengerti kehendak-Mu. Berikan saya hikmat ya Allah supaya mengerti saya kehendak-Mu. Seperti minta petunjuk. Iya, saya itu minta petunjuk saya seperti itu. Jadi untuk minta dikasih hikmat supaya mengerti apa kehendaknya itu. Jadi kalau lagi dapat masalah jangan menyalahkan kesalahan itu. Jadi cari tahu di dalam. Salahkanlah diri kita sendiri. Seperti apa kan? Ah. Saya itu wis lah mengidolakan Abah itu enggak salah saya. Iya. Itu. Jadi ya. Kalau saya jangkung ya, Uh-uh. ke Batin Saliden, Iya. ke Sunan Kalijogo, Iya. itu kan bilangnya dia guru sejati saya kan gitu kan. Uh-uh. Nah saya ke Abah juga begitu, itulah guru sejati saya. Mm-mm. Karena Abah juga menggunakan saya lewat dunia, karena saya itu nggak percaya dengan dunia lain, dunia goib. Iya. Akhirnya saya dihadapkan dengan yang goib-goib. Tak disengaja ya, Bu ya, tak disengaja. Memang itu sudah kehendaknya Allah, kita harus menerimanya. Jadi jangan sampai kita itu memang itu udah nasnya ya, nasnya kita itu memang harus perjalanan seperti itu kita harus menerimanya. Itu memang kehendaknya Allah. Jadi bapak saya dulu ya kalau lagi nyumet dupa
Saya bilangnya itu dalam hati sirik, undang setan, undang apa. Nah, ternyata sekarang itu sudah kok ceritanya Bapak Saman bakar Kejawen. dupa itu kejawen. Iya, kejawen. Dari Kristen Bapak kejawen. Oh, dari Kristen Kejawen. terus kejawen Hmm. seperti itu. Lah saya kan nggak paham, saya kan Kristen. Heeh. Kan saya Kristen dari lahir. Sedangkan di Kristen sendiri, di Nasrani kan saya diajarkan seperti itu. Nggak percaya dengan dunia lain, nggak pernah dengan boy-boy, setan, jin dan semuanya. Nggak percaya. Hanya satu percaya Tuhan. Padahal Tuhan juga yang maha goib ya gitu. Itu pelajaran itu ya dari apa yang diuraikan, apa saya pahamnya. Terus ini kayak dupa. Oh ternyata kan itu dijabarkan sama Abah. Nah itu saya paham. Dupa itu duduk apa-apa. Nah itu tak cermati semuanya. Terus kayak kembang. Apa yang saya bilang sirik juga ya. Iya. Mawar, kenongo, kantil. Oh ternyata itu kata apa kan hidup mawarno-warno. Kenongo kena ini kena ngono. Kantil ya kantilo marang Gusti. Itu kan? Iya. Luar biasa. Hebat. Ini Pokoknya saya itu nggak salah loh. Itu apa itu nggak salah. Masih saya dihujat kayak apa? Nureken guys. Yang penting saya dapat ilmu yang bermanfaat, dapat pengertian yang yang Allah berikan itu ya lewat apa itulah kayak seperti itu. Karena saya selalu minta berikan saya hikmat ya Allah untuk mengerti kehendak-Mu. Berikan saya hikmat ya Allah untuk mengerti semua rencanamu di dalam hidupku kayak itu. Dan itu sudah dijabarkan semua. Makanya kalau nonton video itu harus dicermati apa itu harus dilihat dicermati dengan baik dan benar gitu supaya kita tidak salah. Gitu. Setiap orang juga punya perjalanan sendiri-sendiri ya. Tapi kalau kita minta hikmah sama Allah, ya, insya Allah semuanya akan jalan. Ya yang seperti Allah mau, bukan yang seperti kita mau. Menekan semua keinginan itu juga nggak mudah juga. Nggak mudah menekan keinginan itu. Karena di dalam diri manusia ada nafsu. Nah itulah, menekan itu semua nggak mudah juga. Ya, memang yang sulit itu memperangi hawa nafsu. Nah, paling sulit dan yang kita dambakan untuk melawan hawa nafsu yang gimana itu yang bagus itu gimana itu memang ya saya itu mengakui yang paling sulit itu memerangi hawa nafsu. Betul. Kalau saya masih di Nasrani dulu ya, saya itu kalau memerangi gitu, kepingin gitu ya gini. Tuhan lembutkan hati saya. Tuhan lembutkan hati saya. Tuhan lembutkan hati saya. Setelah itu sucikan semua pikiranku, penglihatanku, pendengaranku, ucapanku semua. Jadi minta dikuduskan kayak seperti itu. Jadi nanti terus minta kelembutan hati, lembutkan Tuhan, lembutkan Tuhan, lembutkan Tuhan, lembutkan. Nah, kalau di Abah kan duduk diem, dia latih. Itu bedanya seperti itu. Nah itu sekarang. Jadi saya mengalihkannya ke situ. Jadi juga diem, ya menenangkan diri, mengucapkan semua pikiran, hati semuanya. Terus saya latih, konsentrasi. Kan di situ juga Abah ngajarin dong. Dari ngasih sini, amalan seperti itu. Ke sini ucapannya, terus ke sini itu harus jadi satu. Nggak boleh mencar. Nah itu sebelum melakukan itu harus ditata dulu. Ambil nafas 3 kali kita reset, terus kosongkan semuanya. Setelah dikosongkan, satu, ya latih. Sampai hati ini merasa berdebar-debar. Itu berarti masuk Pak. Kalau enggak. Iya lu, kadang kita itu mengamalkan seperti kita itu wiritan, bilang ya Latif. Terkadang pikiran kita kemana-mana. Wah, saya tadi naruh rokok di sana. Oh, kita tadi belum ngarit di sana. Ada benda seperti itu kan gitu. Memang sulit. Iya, memang sulit. Harus nyari waktu tertentu. Iya. Saat kita
untuk menyatukan dengan Allah, untuk menghadirkan Allah di dalam diri kita. Kita itu butuh saat-saat yang tepat, yaitu benar seperti apa bilang, malam, tengah malam, iya. mandi, sholat tobat, Menyatukan batin. iya, itu seperti itu. Kalau itu ya baca ya batin ya batin, belum menyentuh hati, ini belum berdebar-debar gimana gitu, itu belum nyampe. Itu kalau menurut saya loh. Kalau sudah berdebar kayak bicara kayak apa ya? Ada yang membisikin gitu? Enggak ada yang membisikin gitu loh. Kalau menurut pandangan saya gini, seperti orang jatuh cinta ke kekasihnya gitu. Tapi saya aneh loh Pak gitu. Saya belum pernah jatuh cinta soalnya. Masya Belum Allah. Jatuh cintanya sama Allah. Iya. Saya belum pernah merasakan asmara itu ya apa, makanan apa itu. Iya. Ya, terima kasih. Jadi saya itu cuma sama Allah saja. Jadi kayak ya nggak tahu ya, kalau orang pacaran begitu kali ya. Ketemu pacarnya ya Pak Kim. Sama istri gimana? Kalau ketemu berdebar-debar atau? Iyalah Bu, mau saya ke rumahnya itu sudah dari awal, dari rumah sudah kayak ada rasa pengen ketemu, tapi nantinya gimana? Ada rasa yang takut gitu. Nanti gimana? Ya ngomel lah Bu. Sebelumnya itu ya ada hati yang keinginan itu memang harus ke sana menuju si A, akan tetapi ada bisikan itu kayak gemeter gitu. Nanti kalau ketemu gimana gitu. Nanti kita kalau sudah ketemu terus mau cerita apa gitu. Padahal dari awal itu sudah ada kenapa, wah nanti ketemu saya mau bilang seperti ini, itu kata bilang nanti saya mau nembak situ. Tapi kenyataan Bu, kenyataan itu zong gitu loh. Jadi sudah berubah lagi. Gitu ya, kalau jatuh cinta saya belum pernah jatuh cinta. Gitu ya. Saya belum pernah jatuh cinta soalnya, jadi saya nggak tahu ya kalau cinta dengan lawan jenis itu seperti apa rasanya. Soalnya itu saya kalau mikir itu gini, wong pacaran gini dia ngomong apa tuh ya? Iya. Nggak tahu, kalau saya itu apa ya ngomongnya sama Allah saja, gitu.